doa memohon kepada Allah, jangan hanya minta dunia. Ana ingat kisah Abdullah bin Mubarak ya, atau Fudail bin Iyad, lupa ana, ketika dia minum air Zam-Zam, kemudian dia mengatakan, guruku mengajarkan kepadaku dari gurunya, dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW mengatakan air Zam-Zam tergantung niat meminumnya. Lalu alim ulama ini mengatakan, fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum ini ya Allah, agar aku tidak kehausan di padang mahsyar ya Allah. Maka jangan cuma minta dunia, karena dunia akan kita tinggalkan. Mintalah akhirat yang di situ kita akan kekal dan abadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya pertanyaan yang masuk lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu diberi kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana seorang akhwat ingin keluar dari perselingkuhan dan ingin bertaubat, tetapi terkadang datang godaan syaitan untuk kembali? Mohon dibantu Ustadz. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Ahibati fillah, kalau bicara bagaimana keluar dari dosa, maka engkau harus meninggalkannya. Meninggalkan segala yang ada hubungan dengan dosa itu. Kalau bicara perselingkuhan, apa yang menyebabkan kau melakukan itu? Tempat kerjamu, keluar dari tempat kerjamu. Selamatkan dirimu dari api neraka. Kalau ternyata nomor handphonenya ada pada dirimu, buang nomor handphonenya, blokir, buang HP-mu, ganti HP yang baru. Karena ada orang yang bertobat, tapi dia masih menyimpan sarana-sarana untuk berbuat dosa itu. Karena dia akan balik lagi nantinya. Godaan itu akan ada, syahwat itu tidak berhenti, dan iblis itu belum mati. Maka seorang perlu meninggalkan. Kenapa disyariatkan hijrah? Tinggalkan. Ganti kawanmu. Ganti circlemu. Engkau akan susah. Nah, ketahuilah bahwasanya kelezatan yang didapatkan dari hasil kemaksiatan itu hanya kelezatan semu, yang dibalik itu ada penderitaan. Maka kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla dan kuatkan dirimu dengan membaca Al-Quran. Kuatkan dirimu dengan berzikir. Tapi syaratnya tadi, engkau perlu meninggalkan tempat dan semua sarana yang menyebabkan engkau terjebak dalam dosa itu. Kalau enggak, engkau sudah bertobat, balik lagi nantinya. Apalagi sarana itu ada di hadapanmu, ada di sampingmu. Dan mereka mengajakmu untuk melakukan kemaksiatan. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika di dalam rumah itu berduaan dengan Imra'atul Aziz yang disebut namanya Zulaikha, dan diajak sama perempuan itu, apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Lari Nabi Yusuf, lari. Soalnya kalau dia tetap di tempat itu, ajakan nafsunya kuat. Dia perlu membantu dirinya dengan meninggalkan tempat itu. Dan lari Nabi Yusuf. Dikejar. Sampai ke pintu, sampai robek baju Nabi Yusuf. Tapi beliau tetap. Itu yang harus kau lakukan. Selesai Nabi Yusuf sudah, selamat. Ternyata perempuan-perempuan itu nggak berhenti. Mereka berkonspirasi bagaimana Yusuf ini harus melakukan perbuatan itu. Diancam. Kalau engkau tidak melakukan, engkau akan dipenjara. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang hina. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Rabbku, penjara ya Allah lebih baik ya Allah. Lebih baik buat aku daripada ajakan mereka. Jadi memang harus meninggalkan tempat itu. Nabi Yusuf akhirnya keluar dari rumah itu dan pindah ke penjara, hidup penuh kehinaan di penjara itu bertahun-tahun.
Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah meremehkan dosa. Karena satu dosa membuat nokta hitam di hati. Dan boleh jadi nokta itu bertambah, kemudian hatimu menjadi tertutup. Bismillah. Dan ketika hati itu tertutup dan terbalik, jamaah, iya, ini kalau sudah kebalik kayak gini, engkau datangkan 50.000 liter air, gak akan masuk, jamaah. Maka jangan sampai hatimu terbalik gara-gara dosamu. Hadza wallahu a'lam bissawab.